guys, saya nggak akan menceritakan tentang perjalanan kemana, dari mana. Ini emang perjalanan ini emang sebagian saja. Jadi ini sambil ngobrol-ngobrol guys ya. Jadi menceritakan tentang kota Batam ya, kota Batam yang saya tahu. Not ya guys, jadi yang saya tahu ya gitu. Kalau misalkan kesalahan atau mohon dikoreksi gitu ya. Nah, Batam dulu emang berkembang guys. Jadi kalau saya pribadi ke Batam tuh 96 ya. Batam emang berkembang dulu. Sejak adanya perkembangan industri, emang didesain Batam itu sebagai kota industri. Saya masih ingat waktu interview orang kawan atau bekas bos saya Jakarta gitu ya, ke Batam, dengan pertanyaan yang saya tidak sangka gitu ya. Jadi dan saya harus menjawab dengan pertanyaan yang netral gitu. Nah, jadi pertanyaannya apa guys? Simpel pertanyaannya guys. Jadi misalkan ditanyakan, apakah Pak Ali asli Batam gitu ya? Nah, bagaimana jawabannya kan? Pasti teman-teman kebanyakan, enggak, saya asli Sumatera, ya, saya asli Jawa, saya asli Sulawesi gitu ya, atau pokoknya bukan asli Batam. Nah, saya berpikir harus menjawab yang kira-kira netral dan masuk dan benar gitu ya, tidak bohong. Jadi jawaban saya adalah di Batam dulu adalah pulau kosong gitu ya. Saya jawab kepada interviewer atau yang mewawancarai saya, Batam adalah kota kosong dulu. Jadi seluruh Batam itu pendatang dari beberapa daerah seperti Jakarta, Semarang ini, Surabaya, Malang, Medan, Pekanbaru. Nah, itu masuk ke Batam dan menjadi komunitas. Nah itu kalau jawabannya salah mohon dikoreksi. Jadi sebenarnya kan memang ada orang-orang Melayu ya di Batam itu yang memang udah lama gitu. Makanya masih ada kampung tua Melayu gitu, masih ada guys di Batam itu. Nah, itulah serunya di Batam. Jadi kampung tua Melayu gitu ya, kampung yang memang komunitasnya orang-orang lama yang memang penghuni asli Riau gitu ya, dan sekitarnya kepulauan ya, kepulauan Riau, dan masuk ke Batam, dan ada yang usaha di Batam ya, udah ada yang tapi menjadi mix, berbaur setelah Batam itu lebih banyak pendatang ternyata guys. Pendatang itu lebih banyak jadinya di Batam. Apalagi ini tidak menceritakan di masa sekarang, masa dulu ya. Apalagi berbaur dengan orang-orang yang dari luar Batam dan luar negeri gitu ya. Bukan luar negeri seperti Singapura, Malaysia, bahkan dari luar-luar benua lain gitu ya, Amerika, ini Jepang, banyak juga dari Jepang gitu ya, yang memang dulu ramai sekali orang bule di sini gitu ya. Nah itu. Nah sebenarnya ini merefresh balik Batam. Bagaimana Batam dulu guys? Menyenangkan gitu ya, menyenangkan sekali gitu. Makanya saya 96 itu lulus STM gitu ya. Misalkan nih contoh saya aja, lulus STM, saya bekerja di Surabaya sempat seminggu, 3 bulan atau 2 bulan bekerja yang non formal gitu, non formal tapi dia itu masih terima UMK sekitar 200.000 gitu. Nah ke Batam overtime saya hampir dapat 10 kali lipat. Jadi kalau pas overtime saya bisa dapat 2 juta. Itu tahun 96 guys. Bayangkan UMK 96 itu berapa? Teman-teman bisa cek sendiri. Saya nggak bisa dicek di sendiri. Nah itu pokoknya hampir 5 sampai 10 kali lipat. Karena apa ya, emang menariknya di situ dulu gitu ya. Dulu
Karena kita bekerja gitu ya, bekerja di satu perusahaan gitu. Dan menariknya adalah langsung di multinational company gitu ya. Kita lulusan STM, tapi kita mengikuti tes yang memang kualifikasi sebagai teknisi gitu ya, teknisi mesin dulu saya guys, maintenance dan teknisi mesin gitu. Nah, itulah. Nah, teman-teman juga pasti yang pernah ke Batam, biasanya ada dua model atau dua tipe teman-teman ke Batam ya. Kalau pas ke Batam yang pas masa jaya itu rata-rata betah. Tapi pas sekarang atau pas kurang lebih sekarang, bahkan dulu UMK Batam paling tinggi se-Indonesia guys, paling tinggi, sempat paling tinggi karena perkembangannya melesat sekali ya, banyak industri Eropa ini yang membuat perusahaan Eropa atau Amerika itu seolah-olah membayar karyawan di Batam kecil kan guys. Di sana misalkan UMK-nya berapa saya nggak tahu, misalkan 20 juta atau 15 juta gitu. Di sini hanya juta 2 juta masa lalu ya guys ya, atau sekarang sama dengan 4 juta 100 gitu ya. Nah, waktu itu dulu rekrut itu tidak langsung perusahaan asing, tapi memakai outsourcing gitu. Nah, sekarang lagi tren outsourcing yang memang membantu perusahaan-perusahaan di mana sangat memberikan efisien ke perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan tidak repot ke hal-hal dengan rekrutmen, kemudian training karyawan, kemudian lain-lain ya, dengan aktivitas, semuanya yang kontrol adalah outsourcing. Jadi kita hanya bekerja gitu. Nah itu guys, ya lumayan lah kalau untuk selevel lulusan STM, kemudian pesawat Garuda gitu ya, dan tinggal pertama langsung dengan oh iya guys, jadi kalau misalkan di level STM itu diberikan semacam dormitory gitu ya. Kalau misalkan, kalau nggak salah dulu level sarjana ya, D3, S1, teman-teman itu diberikan temporary di hotel dulu berapa bulan gitu, baru diarahkan ke home allowance ya, housing allowance atau ke ini. Itu menarik kan. Kalau sekarang sudah sama guys, emang dengan gaya-gaya kota lain seperti Batam, tidak ada yang menarik jujur aja. Ya alhamdulillah lah, kita masih bersyukur ya, alhamdulillah masih bisa berkembang kota Batam ini. Selain itu yang masih menarik adalah oil and gasnya guys. Jadi ada perusahaan-perusahaan oil and gas dari Eropa, Amerika yang masih memakai services yang di Batam gitu ya, karena dia menganggap rumah saat mengerjakan fabrikasinya. Nah itu yang masih menarik. Jadi teman-teman ada yang menerima gaji sekitar 15-20 gitu ya. Kalau udah agak senior sampai 40 bahkan 50 juta gitu sebulan. Nah sekarang itu yang menarik dari teman-teman pekerja oil and gas services gitu ya. Seperti yang tenaga-tenaga yang teman-teman lagi ambil sertifikasi adalah welding gitu ya, NDT atau itu istilah itu. Kemudian safety HSE gitu ya. Itu kemudian untuk HSE itu untuk core untuk safety di dalam proyek gitu ya. Kemudian ada project management, biasanya sertifikasinya adalah Primavera software gitu ya. Selain dengan leader sertifikasi dan experience tentunya teman-teman. Nah itu menariknya yang sekarang emang di oil and gas
guys. Oil and gas kita sebut aja perusahaannya ya, contohnya di McDermott gitu ya, Exxon Mobil tapi dapat fabrikasi di Batam, Saipem yang emang mengerjakan beberapa proyek di Batam, kemudian ada SMOE Sembawang Group itu mengerjakan ini. Teman-teman yang mungkin baru lulus ya atau masih mencari yang potensial, rekomen guys untuk yang masih muda-muda ya, masih muda seperti saya, masih muda bercanda guys ya, yang masih muda itu silahkan bisa sharing ke saya guys, nanti bisa kasih komen. Emang saya punya datanya, emang datanya di open guys di beberapa website itu, kadang emang gajinya 15 sampai 60 juta gitu ya kalau untuk oil and gas ini service. Emang kalau pemula mungkin fresh bisa tergantung dari perusahaannya guys, tergantung dari perusahaannya. Itu yang masih menarik teman-teman, yang masih incar daripada kerja permanen, malah banyak yang incar kerja kontrak setahun gitu ya, bahkan 6 bulan tapi sebulannya 50 juta gitu ya, banyak guys ya, banyak. Tapi dia emang inget sertifikasi, selain formal ijazah yang diperlukan juga ini apa namanya, sertifikasi yang ini, yang umum gitu ya, yang umum yang dikerjakan di oil and gas. Teman-teman banyak tergantung skill ya, misalkan teman-teman skill di mechanical gitu ya, jadi emang NDT welding gitu ya. Teman-teman di electrical berarti harus mengambil sertifikasi electrical gitu ya. Kemudian kalau lebih suka di automation gitu ya, kalau automation teman-teman ya ambil sertifikasi automation gitu ya. Nah itu guys, kalau misalkan di IT, nah IT for oil and gas ya, kayak seperti apa ya konsep oil and gas dan marine misalkan. Nah itu yang emang di Batam masih menariknya seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat survei ya itu, karena banyak teman-teman saya sendiri yang dari manufacturing, dari pabrik, walaupun dia pabriknya sudah multinasional seperti Jepang ya, Singapura company, bahkan ada yang Jerman, ada yang Prancis, ada yang Amerika, tapi dia levelnya manufacturing elektronik. Nah itu mentok guys, emang itu real mentok. Jadi kalau mau naik misalkan di level engineer gitu ya, nah itu mentok sudah. Nah banyak teman-teman yang mengambil sertifikasi ke oil and gas untuk menambah dapurnya. Ya kita sebut aja misalnya gaji saat di pabrik 10 juta gitu ya, 10 juta. Nah dia untuk mengaplikasikan naik gaji misalkan 50% aja, dari 15 ke 20, susahnya setengah mati guys. Karena kan kita berpikir teman-teman sudah fair ya, sudah mempunyai 2 anak, 3 anak, bahkan yang ada 4 anak, bahkan teman saya ada yang 5, 6 anak gitu ya. Wah itu harus berjuang kan bapaknya kan. Gitu guys. Jadi selamat berjuang buat teman-teman pejuang dolar. Nah, itu disebut pejuang dolar guys biasanya kan. Ada satu kawan tuh yang di situ tuh di pojok sana tuh, pojok Batu Ampar sana tuh. Nah itu tuh juga pejuang dolar. Salam sehat bro ya, yang pejuang dolar. Oke bro, oke teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa.